Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya, di mana pada kesempatan ini beberapa menit ke depan saya akan mencoba berbagi bersama-sama dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana membuat sebuah sistem untuk pengumuman kelulusan. Ya, jadi bagaimana cara membuatnya teman-teman sekalian? Kita langsung saja ke TKP. Iya, jadi teman-teman sekalian, untuk kita membuat sebuah sistem pengumuman kelulusan, ada 4 kebutuhan yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama adalah data SKL, di mana data SKL ini saya sudah siapkan teman-teman sekalian, dan bentuknya seperti ini. Untuk format SKL-nya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah teman-teman sekalian. Tetapi ini yang digunakan oleh sekolah saya. Untuk formatnya nanti teman-teman sesuaikan. Kemudian untuk kebutuhan yang kedua adalah script teman-teman sekalian. Untuk nanti kita mengcopy script tersebut untuk dimasukkan ke dalam app script ini teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini juga saya sudah menyiapkan scriptnya teman-teman yang terdiri atas 2 file. Yaitu satu adalah file kode GS yang fungsinya sebagai backend teman-teman untuk menyimpan dan mengolah database, dan yang kedua adalah index HTML teman-teman sekalian yang fungsinya sebagai front end untuk bisa mengatur tampilan daripada kita punya sistem pengumuman kelulusan teman-teman sekalian. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah database teman-teman. Jadi untuk database di sini saya juga sudah siapkan database-nya teman-teman sekalian. Di sini formatnya hanyalah mencakup NISN, NIS, nama siswa, status kelulusan, dan pesan serta kolom surat keterangan lulus. Ini sebagai sampel saja teman-teman. Di sini teman-teman lihat pada database-nya ada salah satu siswa yang dinyatakan status kelulusannya tidak lulus. Ini saya pergunakan untuk kita bisa melihat apakah sistem yang kita buat sudah berjalan dengan baik teman-teman. Kemudian untuk kolom pesan ini nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Teman-teman bisa mengganti kolom pesan ini berdasarkan keinginan teman-teman sekalian. Jadi ini adalah database-nya teman-teman sekalian, di mana nanti sistem akan memanggil NIS dan NISN untuk kemudian ditampilkan apakah siswa yang dengan NIS dan NISN yang diinput oleh masing-masing orang tua atau masing-masing murid dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian teman-teman, kebutuhan yang keempat adalah salah satu tools yang dimiliki oleh Google adalah AppScript teman-teman. Nah, di sini tampilan AppScript-nya sudah tampil seperti ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang baru memulai, teman-teman bisa saja ketik pada bar pencarian, teman-teman ketik aja script.google.com, atau teman-teman cukup ketik script saja. Nanti setelah terbuka seperti ini, silakan teman-teman klik pada yang bagian pertama. Di sini script.google.com. Nah, sekarang teman-teman, saya akan membuat project baru saya dengan nama projectnya adalah kelulusan tahun 2026. Kita klik pada project baru di sini teman-teman sekalian. Kemudian kita beri nama dulu. Untuk nama filenya saya di sini namakan kelulusan tahun 2026. Nah, setelah itu teman-teman, kode GS-nya sudah langsung muncul seperti ini. Lalu script yang ada ini teman-teman kita hapus. Kemudian kita copy script yang sudah disiapkan ini teman-teman. Kita copy scriptnya, kemudian kita paste di sini teman-teman.
lalu disimpan, Ctrl S, atau teman-teman bisa simpan di atas. Nah, sekarang kode GS-nya sudah ada teman-teman sekalian. Sekarang kita akan membuat front end-nya teman-teman untuk mengatur tampilannya. Nah, bagaimana untuk membuat indeks HTML yang nantinya akan berfungsi untuk mengatur tampilan kita teman-teman sekalian? Kita copy dulu skripnya teman-teman di sini. Kita copy dulu skripnya. Kemudian untuk membuat indeks HTML-nya, teman-teman pilih pada tambah file. Kemudian teman-teman pilih HTML, lalu ketik saja indeks, kemudian enter. Nah, jadi kita sudah memiliki dua file di sini teman-teman, yaitu kode GS dan indeks HTML. Yang tadi saya bilang teman-teman, kode GS ini fungsinya sebagai backend teman-teman untuk mengolah kita punya database. Sementara untuk indeks HTML-nya fungsinya sebagai front end untuk mengatur tampilan kita teman-teman. Lalu pada file indeks HTML, script yang ada ini teman-teman kita hapus saja, kemudian kita paste untuk script yang sudah kita copy tadi teman-teman sekalian. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal teman-teman save di sini atau bisa saja menggunakan Ctrl S. Kemudian teman-teman, setelah sampai pada tahapan ini, tahapan yang berikutnya adalah di sini teman-teman, kita akan mengganti ID spreadsheet kita teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya mendapatkan ID spreadsheet kita? Kita kembali ke spreadsheet database kita teman-teman yang ini. Kemudian ID spreadsheetnya yang mana teman-teman? Nah, teman-teman lihat di atas di sini. Untuk ID-nya teman-teman blok dari sini sampai ke sini. Kemudian di copy, lalu teman-teman mengganti sheet ID tersebut dengan yang sudah teman-teman copy tadi. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan terapkan teman-teman. Kita terapkan deployment baru. Kemudian teman-teman pilih di sini aktifkan jenis deploymentnya. Teman-teman pilih aplikasi web. Lalu untuk namanya, deskripsi baru, terserah dari teman-teman sekalian. Mau mengisi namanya seperti apa. Lalu di sini teman-teman yang memiliki hak akses ini teman-teman rubah ke siapa saja. Setelah itu teman-teman pilih terapkan, kemudian izinkan akses, kemudian teman-teman pilih yang ini canggih atau advance, lalu teman-teman pilih yang di bawah teman-teman yang nama file sudah teman-teman buat, lalu teman-teman scroll ke bawah lalu melanjutkan. Setelah itu teman-teman salin linknya dan kita coba teman-teman, kita buka pada tab baru dan kita lihat tampilannya. Nah, sistem kelulusan kita sudah siap teman-teman sekalian. Jadi begini tampilannya teman-teman sekalian. Dari dua script yang tadi kita sudah pergunakan, yaitu satu kode GS dan satunya lagi indeks HTML yang masing-masing file tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Sekarang kita akan uji coba teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita menguji coba ini teman-teman, sekarang langkah yang selanjutnya teman-teman, yang tadi pada kebutuhan kita yang pertama ini teman-teman sekalian untuk data SQL, di sini teman-teman harus mengubah filenya menjadi PDF seperti ini teman-teman. Nah, setelah teman-teman buat, teman-teman ubah filenya menjadi PDF seperti ini. Kemudian teman-teman masuk di dalam Google Drive teman-teman yang tadi teman-teman menyimpan tempat database ini teman-teman. Teman-teman sekarang harus mengupload file-file tersebut teman-teman. File SQL-nya ini teman-teman. Jadi teman-teman upload ke dalam drive teman-teman sekalian. Setelah sudah ada teman-teman, kemudian di sini teman-teman perhatikan pada database ada kolom SQL. Jadi kolom SQL ini teman-teman kita akan menempatkan link SQL dari masing-masing siswa teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita ambil linknya teman-teman. Kita lihat siswa atas nama Francisco teman-teman.
Kita ambil linknya, kita cari siswanya. Sebentar teman-teman, saya belum upload siswa tersebut. Saya cari dulu teman-teman untuk siswanya. Francisco, iya. Oke, setelah itu klik kanan pada filenya, kemudian teman-teman klik bagikan. Setelah itu teman-teman ubah hak akses ini dari dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Kemudian teman-teman salin linknya, kemudian teman-teman tempelkan di sini. Oke, maka siswa dengan NIS dan NISN yang bersangkutan punya surat keterangan lulusan ada seperti ini teman-teman. Jadi nanti sebentar di sistem teman-teman di sini ketika sudah dinyatakan lulus atau tidak lulus, para siswa atau orang tua bisa mendownload surat keterangan kelulusan anak-anak mereka teman-teman sekalian. Oke, kita copy lagi satu persatu teman-teman. Di sini saya skip aja teman-teman untuk proses uploadnya. Nanti teman-teman ikuti saja seperti contoh langkah pertama atau saya tambahkan untuk contoh yang kedua teman-teman. Siswa dengan nama Almendo, kita cari filenya. Di sini teman-teman, oke sudah kita bagikan. Klik kanan pada filenya dulu baru bagikan. Kemudian hak aksesnya diubah. Setelah itu salin link selesai dan kita tempelkan pada database kita teman-teman sekalian. Oke, untuk proses ini saya percepat saja teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang link SKL dari masing-masing murid sudah siap. Sekarang kita akan uji coba teman-teman sekalian. Kita coba uji coba untuk siswa yang pertama dengan NIS-nya 2521 teman-teman sekalian. Oke, kita coba 2521 dan kita cek kelulusannya teman-teman. Oke, jadi ini tampilannya teman-teman. Jadi ketika siswa atau orang tua menginput NIS dan NISN dari anak mereka, maka akan muncul status pengumumannya teman-teman. Dia dinyatakan lulus atau tidak. Nah, setelah dinyatakan lulus, orang tua bisa mengunduh SKL-nya melalui tombol unduh SKL yang ini teman-teman. Kita coba teman-teman klik unduh SKL. Oke, maka surat keterangan lulusannya sudah muncul seperti ini dan tinggal diunduh atau di-download oleh para orang tua. Oke teman-teman, kita coba kembali, kita uji coba lagi untuk siswa yang kedua. Kemudian cek kelulusan dan statusnya juga lulus teman-teman. Oke, unduh SKL. Iya, tinggal diunduh teman-teman sekalian. Nah, kita coba teman-teman untuk siswa yang tidak lulus teman-teman sekalian. Yang ini teman-teman, yang statusnya tidak lulus. Kita uji coba apakah berjalan atau tidak teman-teman sistem yang sudah kita buat ini. Oke, kita cek kelulusan. Iya, ternyata berjalan teman-teman. Dia dinyatakan tidak lulus dan tidak ada tombol unduh SKL. Jadi kalau siswa yang dinyatakan lulus ada salah satu tombol di sini yaitu unduh SKL, tapi kalau tidak lulus maka tombol unduh SKL-nya tidak ada teman-teman sekalian. Oke, jadi seperti itu teman-teman sistem yang kita buat untuk bagaimana membuat sebuah sistem tentang bagaimana pengumuman kelulusan untuk kita punya para murid baik untuk kelas 6 ataupun kelas 9 ataupun juga bisa pada siswa kelas 12 teman-teman sekalian. Nah, ini dari tampilan desktop teman-teman. Sekarang kita akan coba dari sisi tampilan Android teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan mencoba dari sisi Android teman-teman. Di sini tampilan Android saya sudah muncul di sebelah kiri teman-teman, di mana sudah ada link yang dikirimkan.
Nah, ini linknya teman-teman sekalian. Sekarang kita coba untuk mengklik linknya untuk kita melihat aplikasinya teman-teman atau sistem yang sudah dibuat. Iya, jadi sudah muncul seperti ini teman-teman sekalian. Sekarang kita akan mencoba untuk menginput NIS dan NISN dari siswa yang berikutnya teman-teman sekalian. Ini dari sisi Android ya teman-teman sekalian. Oke, kita akan input NIS di sini teman-teman sekalian. Kisahnya untuk siswa yang terakhir di sini teman-teman kita akan input NISN-nya. NIS-nya. Oke, sekarang kita coba cek kelulusannya teman-teman sekalian. Nah, sudah muncul teman-teman. Nah, sekarang kalau dinyatakan lulus tinggal unduh SKL-nya. Maka akan ditampilkan SKL-nya dan tinggal diunduh atau di-download di atas ini teman-teman. Oke, kita unduh. Oke, sudah kita buka file teman-teman. Nah, maka SKL atas nama siswa yang bersangkutan sudah diunduh SKL-nya untuk bisa dipergunakan pada saat sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun pelajaran 2026-2027. Jadi demikian teman-teman sekalian bagaimana kita membuat sebuah aplikasi sederhana untuk bisa membantu kita punya para murid untuk bagaimana mereka mendengar hasil kelulusan mereka pada tingkat satuan pendidikan mereka. Semoga membantu dan bermanfaat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang ingin memakainya silakan DM saya atau silakan hubungi saya agar saya bisa mengirimkan skrip dari 2 file yaitu kode GS dan indeks HTML-nya. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat.